Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Fatimah, NPM 1901011099. Saya akan mempresentasikan materi tentang pernikahan. Yang pertama yaitu konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Bahwasanya tidak ada larangan peminangan dalam Islam dalam arti khitbah diperbolehkan kelangsungannya, baik secara prinsip maupun secara formal. Bahkan, peminangan telah diatur ketentuannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja, peminangan yang berlangsung dalam tradisi masyarakat tampak mayoritas dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun demikian, tidak ada ketetapan syariat yang mengatur bahwa peminangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peminangan atau khitbah dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Yang kedua yaitu syarat dan rukun pernikahan. Nikah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima sighat atau ijab dan qabul. Masing-masing rukun memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu suami harus memenuhi syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Yang kedua, kehendak sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat, mengetahui nama istri dan bapaknya. Adapun istri harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, bukan istri dari orang lain. Dan yang keempat, jelas perempuannya. Wali juga harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, kehendak sendiri. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklim atau balik dan berakal. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak memiliki celah dalam nalar. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Dan yang kedelapan, beragama Islam. Saksi harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Yang kedua, bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Adapun syarat ijab qabul diantaranya adalah menggunakan kata-kata tegas dan soleh. Yang ketiga yaitu akad nikah dalam Islam. Ada 5 hal yang perlu dipahami di dalam pernikahan Islam. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran Islam. Yang kedua, harus ada walinya perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar atau harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sahnya pernikahan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi, atau boleh satu dari pihak laki-laki atau boleh satu dari pihak perempuan. Dan yang kelima, diiklankan atau diumumkan. Yang keempat yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Yang pertama, sudah balik. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, sama agamanya. Yang kelima, bisa menilai dengan baik. Dan yang keenam, orangnya bisa diterima kesaksiannya atau bukan orang yang fasik atau pendusta. Kemudian, wali tersebut tidak harus seorang yang soleh atau seorang yang bertakwa, karena Allah mengatakan, nikahkanlah wanita-wanita yang belum menikah di antara kalian. Kemudian, kasus-kasus dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak ada juga Nabi Muhammad SAW mengatakan hal wali harus soleh, harus adil, yang penting walinya menikahkan, selesai. Yang kelima yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan boleh dibayarkan secara tunai dan juga boleh dibayarkan secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan boleh ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muwadah atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga al-mukhni. Dan yang keenam yaitu poligami. Bagi seorang pria yang mau berpoligami, wajib dia adil.
kewajiban adil bagi seorang pria, dan adil di sini adalah adil zahir atau bukan adil batil. Demikianlah video yang berisikan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.